Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Reno dan juga pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut seperti apa nasib RUU TPKS dalam sidang paripurna DPR RI yang rencananya akan digelar hari ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem Taufik Basari. Selamat pagi Bang Tobas, salam sehat Bang. Selamat pagi Eva dan Reno. Ya, Bang Tobas, apakah sudah pasti 100% RUU TPKS akan disahkan atau disetujui sebagai RUU inisiatif pada rapat paripurna hari ini? Ya memang sudah dijadwalkan bahwa pada paripurna yang rencananya tanggal 18 hari ini akan dibawa RUU TPKS ini ke paripurna ya, untuk dimintakan persetujuan untuk menjadi draft RUU usul inisiatif dari DPR. Tapi memang saya juga masih menunggu undangan dari sekretariat ya untuk paripurna hari ini. Bang Tobas, tapi tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani, katanya hari ini sudah pasti dan Bang Tobas juga sampaikan sudah hampir pasti, tetapi kenapa belum ada undangan? Ini serius atau tidak nih Bang untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR hari ini? Ya kita berharap agar benar-benar kita hari ini bisa mendapatkan pengesahan terkait dengan draft RUU usul inisiatif DPR ini dalam paripurna ya, dan itu sudah disampaikan melalui pimpinan DPR. Ketua DPR sendiri sudah menyatakan bahwa memang tanggal 18 ini ya, kita berharap mudah-mudahan komitmen itu dapat terwujud ya pada hari ini. Kita tunggu saja. Dari fraksi Nasdem pun sudah mempersiapkan pandangan fraksinya untuk nanti kita sampaikan pada saat rapat paripurna. Baik, Bang Tobas, tapi sampai dengan saat ini masih muncul mispersepsi soal RUU TPKS khususnya di kalangan masyarakat. Bahkan survei dari SMRC juga menyebutkan hanya 39% responden yang mengetahui terkait dengan keberadaan RUU TPKS. 61% lainnya tidak tahu. Ada jawaban atau tanggapan Bang Tobas terkait dengan hal ini? Ya, beberapa waktu lalu memang ada survei dari SMRC ya terkait dengan RUU TPKS ini. Masih cukup sedikit orang yang mengetahui adanya draft RUU TPKS ini, tapi dari yang mengetahui dari 39% itu mayoritas ya hampir ya lebih dari 70-80% menyetujui bahwa RUU ini harus segera diundangkan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika ada narasi penolakan terhadap RUU TPKS ini, masyarakat mempergunakan akal sehatnya bahwa RUU ini semestinya tidak ditolak. Ya, oleh karena itu saya benar-benar berharap agar narasi penolakan ini kita menggunakan hati nurani ya, bahwa saat ini para korban menunggu adanya RUU ini untuk bisa mendapatkan jaminan perlindungan dari negara atas kasus-kasus seksual yang terjadi, ataupun juga kita bisa melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual di sekitar kita. Ya, masih banyak masyarakat yang belum tahu RUU TPKS, tetapi kasus kekerasan seksual terus bertambah setiap harinya. Bahkan data dari Komnas Perempuan tahun 2016 hingga tahun 2020, lebih dari 24.000 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, kenapa nih Bang? Sosialisasinya kurang atau apa? Sehingga masyarakat banyak yang belum tahu RUU TPKS. Sebenarnya kita sudah mewarnai ya diskusi-diskusi dalam berbagai media terkait dengan RUU TPKS ini ya. Tapi mungkin tertimpa dengan isu-isu lainnya sehingga masih ada cukup besar masyarakat yang belum mengetahui RUU TPKS ini. Ini menjadi tanggung jawab kita ya untuk mensosialisasikan RUU ini seluas-luasnya sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mengetahui dan kemudian memberikan dukungan terhadap RUU ini. Tapi yang jelas kita setiap hari memang disuguhkan ya berita-berita tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi. Tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa saja, tapi juga bahkan dialami oleh penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan pelakunya pun juga tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, tapi juga orang-orang terdekat seperti guru, dosen, orang tua, pamannya, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya, ini kita sedang berada dalam darurat kekerasan seksual. Oleh karena itulah maka kepentingan kita agar kita memiliki satu RUU yang dapat menjamin perlindungan korban, dapat membangun perspektif aparat penegak hukum ketika menangani kasus hukum terkait dengan kekerasan seksual ini.
itu bisa segera kita miliki. Nah, oleh karena itu pimpinan DPR kita mengharapkan hari ini kita bisa segera membawa draft RUU ini ke rapat paripurna, ya, agar kita bisa segera membahasnya bersama-sama dengan pemerintah dan kita bisa sahkan RUU TPKS ini menjadi undang-undang TPKS. Baik, Bang Tobas, pengesahan RUU TPKS ini juga tadi kita simak di informasi sebelumnya bahwa juga menjadi salah satu harapan dari Presiden Joko Widodo supaya ada perlindungan terhadap korban, tidak hanya menindak dari pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Nah, nantinya ketika hari ini sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, what next? Apa langkah selanjutnya, Bang Tobas? Ya, jadi yang kita tunggu hari ini adalah pengesahan melalui persetujuan melalui paripurna untuk menetapkan draft RUU ini yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi untuk menjadi draft RUU inisiatif pemerintah. Setelah itu kita akan masuk pada pembahasan tahap 1, yaitu pembahasan substansi bersama dengan pemerintah. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita berharap ya pemerintah juga memiliki semangat yang sama dan bisa kita sahkan bersama-sama. Tapi saya juga sangat mengapresiasi sikap dari Presiden yang juga mendorong akselerasi terhadap percepatan RUU ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya memang memiliki kepedulian yang tinggi untuk kita bisa segera memiliki RUU yang bisa menjamin perlindungan untuk korban kekerasan seksual ini. Iya, Bang Tobas, setelah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, jika betul ya, disahkan sebagai RUU inisiatif DPR hari ini, apakah ada jaminan bahwa RUU TPKS betul-betul akan menjadi undang-undang? Karena ini prosesnya sudah berlangsung lama sejak tahun 2016, tetapi belum juga disahkan hingga saat ini, Bang Tobas. Ya, memang ini sudah cukup lama kita nanti-nantikan ya, tapi memang muncul kemudian berbagai perdebatan yang menurut saya perdebatannya lebih kepada perdebatan yang politis ya. Semestinya untuk urusan-urusan seperti ini, urusan-urusan kemanusiaan ya, kita tinggalkanlah kepentingan politik ya, kita fokus pada bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk bangsa ini melalui RUU tindak pidana kekerasan seksual ini ya. Kita berharap dengan semakin banyaknya kasus yang muncul, semakin menaiknya kesadaran masyarakat untuk berani bersuara tentang kasus-kasus kekerasan seksual ini yang membuat pihak-pihak yang selama ini melakukan penolakan, membangun narasi untuk menolak RUU ini menjadi tersadar untuk bersama-sama kita mendukung RUU ini. Jadi ini persoalan kemanusiaan ya, bukan persoalan politik mestinya. Oleh karena itulah maka mari kita berupaya untuk mewujudkan yang terbaik ya bagi bangsa ini ya melalui RUU ini. Baik, Bang Tobas tadi ada sebutkan bahwa yang dominan adalah perdebatan yang terjadi, perdebatan politis. Ini maksudnya seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail lagi, Bang Tobas, terkait hal ini? Ya, jadi perdebatan yang muncul ketika pembahasan RUU ini sebenarnya adalah hal-hal yang tidak substantif, tidak relevan dengan substansi yang diatur dalam RUU ini, ya. Seperti menuduh RUU ini adalah titipan barat, kemudian mendukung kebebasan seksual dan sebagainya. Padahal tidak ada satupun pasal di dalam RUU ini yang mendukung kebebasan seksual dan sebagainya. Ya, jadi diskusinya malah melenceng dari substansi RUU ini. Ya, oleh karena itulah maka kita coba kembalikan pada perdebatan soal substansi, bagaimana penguatan terhadap RUU ini sehingga narasi-narasi yang tidak tepat ataupun kesalahpahaman berbagai pihak terhadap RUU ini bisa kita luruskan. Dan itu saya melihat cukup berhasil ya, kita menjelaskan kepada publik. Kalau kita lihat dari survei dari SMRC, begitu banyaknya orang yang meskipun tahu gitu ya terhadap RUU ini, dan mereka ternyata tidak termakan narasi yang keliru, dan bisa menggunakan akal sehatnya untuk memberikan dukungan terhadap RUU ini. Sebenarnya dari publik tuh dukungannya sangat luar biasa. Ya, oleh karena itulah maka semestinya elit politik, ya partai-partai politik, fraksi-fraksi bisa membaca harapan publik ini melalui paling tidak melalui survei-survei yang ada, ya untuk
juga bersama-sama kita memberikan dukungan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi RUU milik kita bersama, ya, bukan hanya milik dari pendukung RUU ini saja, tapi milik semua pihak yang ada di DPR dan milik dari seluruh masyarakat yang selama ini memang membutuhkan RUU ini. Iya, baik. Tapi Bang Tobas, hingga saat ini fraksi PKS masih menolak RUU TPKS, bahkan memberikan opsi pengesahan RUU TPKS bersama RUU KUHP dan juga opsi lainnya, yakni norma larangan zina dan LGBT di RUU KUHP diambil sepenuhnya dan dimasukkan ke dalam RUU TPKS. Apakah terbuka opsi ini, Bang Tobas? Jadi antara RUU TPKS dengan isu-isu yang didorong untuk dimasukkan dalam RUU TPKS ini mengenai kesusilaan itu dua ranah yang berbeda. Jikalaupun misalnya teman-teman dari fraksi PKS ingin mendorong RUU yang mengatur tentang kesusilaan, maka silahkan ajukanlah dalam bentuk RUU lain. Karena kalau misalnya campur ke dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual, maka akan menjadi bias. Kita akan punya kesulitan untuk menentukan siapa korban, siapa pelaku. Ya, kalau sudah begitu nanti bisa jadi korban yang seharusnya dapat dikategorikan korban dalam kasus kekerasan seksual malah dianggap sebagai pelaku. Akhirnya kebutuhan kita untuk tidak lagi terjadi viktimisasi terhadap korban itu bisa saja terjadi ketika kita mencampur adukan antara soal kekerasan seksual dengan kesusilaan. Oleh karena itu kita tidak menolak soal kesusilaan. Silakan soal kesusilaan bisa diatur dalam undang-undang, tapi diatur dalam undang-undang yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Karena memang konsepnya sendiri memang berbeda. Kekerasan seksual akan berbicara soal konsep relasi kuasa, adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dengan pelaku yang memungkinkan terjadi kekerasan seksual. Yang kekerasan seksual ini terjadi karena adanya pemaksaan, adanya ancaman, adanya situasi di mana si korban tidak bisa berbuat apa-apa karena ada relasi kuasa ini. Dan konsep ini tidak akan bisa berjalan kalau kemudian disatukan dengan konsep kesusilaan. Nah, jadi memang ini dua ranah berbeda menurut konsep akademiknya. Nah, kita harus berjalan sesuai dengan rel akademik, ya, yang memang memiliki kamarnya masing-masing. Baik. Terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, sudah bergabung bersama kami di program Metro Pagi Prime Time dan memberikan ulasan terkait dengan pengesahan RUU TPKS yang akan direncanakan pada hari ini. Terima kasih.